Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan. Ini saya akan review manajemen yang dipakai BSK. Ini yang pertama kita review dulu. Ini manajemen yang Behringer Ultra Drive Pro 2496, Behringer 2496 yang lebih banyak dikenal oleh teman-teman. Behringer 2496 ini dari fiturnya ya. Ini pertama dari inputnya ada 3, ada input A, input B, sama input C. Untuk input A terdiri dari ada gain ya. Pertama ada gain yang bisa kita naikkan atau turunkan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ini ada delay input ya. Delay input yang bisa kita pakai. Yang ketiga ini ada equalizer bisa kita pakai di input juga ya. Ini untuk selanjutnya di bar keempat ada dynamic equalizer. Untuk yang kelima ada ya, tetap ini sambungannya, ini dynamic equalizer. Untuk yang B sama sebenarnya, sama-sama ada 5 tampilan ini, 5 pengaturan ya. Yang C sama juga, cuman untuk fasilitas yang C ini ada rahasia tersendiri ya. Ini nanti mungkin bisa kita review di lain kesempatan untuk yang input C nya. Lanjut kita ke setting crossover ya. Ini untuk setting crossover. Di sini ini ada 6 out ya. Ada 3 input 6 out. Ini model lama ini. Yang pertama ada out 1 bebas, kita mau buat apa saja ya, mau buat sub, mau buat low, mid, high ya, terserah dari kebutuhan kita. Yang untuk pengaturan out ya, out 1 ini ada 8 pengaturan, itu ada 8 pengaturan. Kita lihat inputnya mau ngambil dari mana, bebas ya. Untuk input bebas. Sebenarnya untuk routing pertama kali kayaknya yang perlu kita setup ini dari setup awal. Setup awal di sini kita pencet setup, ya Allah. Pencet setup. Nah, di sini ada pilihan, ada banyak ini, ada mono, ada LMH ini. Kalau saya lebih seneng kita main di mono. Habis gitu inputnya. Nah, di sini ada input. Ada apa ya? Ada stereo link, ada AB, AS, dan analog. Ini untuk linknya ya. Kalau kita mau ngelingkan dari out sama in juga bisa, sama-sama bisa kita linkkan. Ini untuk inputnya letaknya di sini. Perbedaan ini untuk AS dan analog ya. Kalau punyanya BSK ini pakai yang AS ya. Kalau saya pakai yang AS. Nah, di tempatnya untuk pengaturannya di setup. Nah, untuk sum tidak saya pakai di sumnya ini. Nah, lanjut kita ke sistem crossovernya ya.
sistem crossover di sini misalkan out 1 ini saya buat subwoofer. Sebenarnya bebas sih mau dibuat apa saja. Di sini gainnya kita bisa naikkan atau turunkan sesuai dengan kebutuhan pokoknya. Kalau masalah ini nama kita bisa cari, ada low, mid, high, subwoofer, full range. Ya di sini karena ini saya nomor 1 buat sub, saya namai subwoofer. Untuk pick nomor 2 nya, nah ini di sini ini ada crossover pointnya. Crossover point di sini ini ada tipe-tipenya, ada LR, ada 4, ada bat, tergantung dari maunya kita, mau yang kita pakai yang mana ya. Untuk frekuensi bawahnya, pemotongannya ini bebas dari bawah. Kalau punya saya tak ambil dari 40. Atasnya kita pakai LR, pakai bat, ya sesuai kebutuhan. Kalau ini ada bezel, macam-macam sudah di sini ya, bisa kita pilih sendiri ya. Untuk crossover pemotongan bagian atasnya ini yang terletak di sebelah kanan ya. Ini kalau punya SK pakai sampai 90. Itu untuk selanjutnya di tab kedua, di sini ada equalizernya. Equalizer bisa kita hidupkan kalau memang kita butuh. Ya frekuensi berapa yang mau kita naikkan, misalkan kita hidupkan ya, subwoofernya kurang kencang, taruh di frekuensi saya misalkan di 80 lah, gampangan 80, kita gainnya naikkan. Nah ini untuk di pinggir kini tipe kita buat lebar atau kita menyempit, nah, kayak gini sesuai kebutuhan. Ini untuk equalizer ada berapa ya, ada 1, ada 2 ya, ada 2 apa kok cuma 2 ini ya. Ini untuk equalizernya, equalizer out. Di input pun sebenarnya ada, di outnya ada. Oh ya, untuk tipenya ini ada tipe BP, ada HP, ada LP, tergantung kebutuhan sebenarnya kalau masalah ini. Untuk tab yang keempat ada dynamic equalizer, sama saja ini, tapi berhubungan dengan yang kelanjutannya. Kalau yang ini biasanya ini butuh praktek ini, kalau yang ini ya Kak, kalau yang ini butuh praktek. Nah selanjutnya yang tab ke-6 itu limiter. Limiter kita untuk keamanan ya, keamanan monggo terserah dari perangkat teman-teman, mau pakai 15, mau pakai berapa, di sini terserah kita limit sampai berapa, bebas kalau ini ya, tergantung dari kebutuhan. Ini untuk limit. Untuk selanjutnya yang nomor 7 ini polarity atau fase katanya teman-teman ini ya. Sini ada normal, ada inverted ya, tergantung dari perangkat kita kalau masalah ini ya. Untuk selanjutnya yang nomor 8 itu ada delay. Ini sebenarnya yang paling penting dan yang paling butuh ketelitian khusus ya di sini. Inilah yang namanya manajemen. Kalau tidak ada delay, kalau delaynya tidak fungsi, menurut saya sih bukan manajemen lagi, kayak crossover biasa nanti ini. Nah ini yang paling penting. Ini delaynya di sini ada bisa long, bisa short ya, tergantung dari posisi speaker kita subnya pakai berapa, atasnya pakai berapa. Sebenarnya delay ini yang memang saya akui untuk pengaturan delay yang memang butuh kejelian khusus ini.
ya nanti bisa dibantu dengan alat RTA atau apa, itu butuh pembelajaran yang terus menerus lah, butuh masukan juga dari teman-teman yang lebih mengerti. Ini ada 8 bar untuk dari 1 sampai ada 8 pengaturan di tiap outnya. Nah, untuk di out kedua monggo terserah teman-teman, sebenarnya ini mau kita buat apa, ambil dari input mana, itu bebas sebenarnya. Ada input A, ada input C, ada input B, tergantung kita ngasih input yang mana, kita keluarkan untuk apa. Masalah settingnya sama. Ini misalkan yang mana ya, ini ada middle, ini punya nomor berapa, saya buat middle itu nomor 5 middle. Nah, ini masalah frekuensi tergantung dari spek kita, tergantung dari apa namanya ya, dari kemampuan speaker kita. Kalau kita tahu speaker kita itu mampunya di frekuensi berapa, baru kita aplikasikan di sini. Sebenarnya kalau kita pengen enak sih, sekarang sudah banyak, seperti kita ukur impedensi. Memang butuh alat tambahan namanya RTA. Kita ukur ring kerjanya bagaimana. Ini kemampuannya untuk apa namanya ya, untuk speaker itu gimana. Nah, ini untuk crossovernya intinya ini ada di 2. Ada di frekuensi pemotongan bawah ya, pemotongan bawahnya sama pemotongan atas. Yang penting kita tahu dari speaker kita. Nah, untuk low-nya misalkan kalau punya saya itu tadi subwoofernya dari 40 sampai 90. Untuk low-nya saya lanjutkan, tergantung dari speknya. Kalau saya pakai yang middle yang kecil, ya saya juga sesuaikan. Kalau yang middle yang 10 in yang lebih besar, biasanya saya lebih tebel, saya apa namanya ya, tarik lebih ke apa ya, posisi middle-nya lebih tebal. Seperti itu. Kalau masalah lain-lain ini tergantung dari kebutuhan kita. Yang penting kalau di manajemen DP di Behringer ini yang penting kita di crossovernya dulu. Kita tahu posisi crossovernya dari frekuensi berapa ke berapa. Kita lanjut mau 4 out sampai ke frekuensi terakhir yang kita butuhkan di high-nya seperti apa. Di sini ada lagi fasilitas untuk sum kayaknya ini. Ada sum ya, sum juga bisa kita hidupkan. Ambil di A, di B, di C seperti itu. Juga ada gain. Di sini ada gainnya, kalau kita naikkan gain input atau ketiga-tiganya kita naikkan di outnya. Untuk sumnya biasanya ini lebih geder, ini lebih apa namanya ya, lebih ke subwoofernya lebih keluar biasanya kalau ngidupin ini. Tergantung kebutuhan sih, banyak sekali ini yang fasilitas yang ada di manajemen Behringer. Nah, misalkan kita sudah selesai dari setting semua, kita mau nge-save. Kalau kita mau nge-save, kita tinggal pencet store ya. Di sini ya. Kita pencet store. Lalu kita mau tak dipindah nomor berapa, monggo. Terserah teman-teman. Misalkan taruh nomor berapa. Habis gitu mau diganti nama. Nah, misalkan ganti nama. Setelah kita setting ya, kita ganti nama. Kita ganti nama.
misalkan kita ganti nama seperti ini. Kalau sudah selesai, kita tinggal pencet save saja. Kan kayak gini, kita save, pencet OK. Apa yang kita setting sudah ada di situ, seperti itu. Mungkin seperti ini dulu ya kawan ya. Untuk misalkan kurang jelas, bisa kita bertanya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya ya, penjelasan yang cukup singkat, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh teman-teman. Kita hanya berbagi, bukan untuk menggurui ya, kita inginnya berbagi ya. Ini untuk selanjutnya kita bisa konekkan ya, mungkin kita lebih gampang nanti kita konekkan ke komputer. Yang Behringer juga bisa kita setting di komputer lebih gampang, itu juga bisa. Kapan-kapan kita bahas lebih lanjut ya. Ini ada manajemen paslet. Nah, untuk ini yang paling atas ini adalah equalizer ya. Equalizer ini yang mengaliri apa namanya ya, mengaliri ASEBU ke manajemen Behringer ya. Ini yang pas one juga ada input ICE-nya, sama-sama bisa pakai apa namanya, input digital atau input IS ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.